الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Baik ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kitab Adabul Mufrad, kita lanjutkan materi kita para jamaah. Pada bulan yang lalu sudah kita selesai membahas tentang adab berbakti kepada kedua orang tua malam yakun maksiatan, selama kedua orang tua tidak mengajak kepada kemaksiatan. Dikeluarkan satu hadis oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad ini, di mana Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Darda bitis'in dengan 9 wasiat. Yang pertama, Rasulullah berwasiat kepada Abu Darda, la tusyrik billahi syai'a wa in quttita aw hurrikta. Wahai Abu Darda, jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu meskipun nyawa taruhannya. Lalu yang kedua, wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan. Jangan engkau suka meremehkan, jangan engkau meninggalkan salat fardu muta'ammidan dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah, berarti dia sudah melepaskan diri dengan Allah. Artinya dia sudah tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pesan Rasulullah, wala tashrabannal khamra. Jangan suka minum khamr, ya. Jangan suka minum khamr yang bisa merusak akal kita. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena sesungguhnya minuman keras itu adalah pembuka semua keburukan. Lalu yang keempat, wati walidaika, taat kepada kedua orang tua. Ya. Lalu wasiat Rasulullah yang kelima, jangan engkau suka menghujat pemerintah. Artinya engkau selalu hendaknya hadirkan mereka dalam doa-doamu, agar para pemerintah kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan di dalam menjalani amanah-amanah yang diberikan atau diemban oleh mereka. Lalu pesan Rasulullah yang keenam, wala tab'rur minaz zahfi. Jangan engkau lari dari medan perang. Wasiat Rasulullah yang selanjutnya, hendaknya engkau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada ahli keluargamu. Lalu wasiat Rasulullah yang ke-8, wala tarfa'asaka an ahlika. Jangan engkau biarkan keluargamu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Atau jangan engkau biarkan ahli keluargamu melakukan kemaksiatan. Yang ke-9 wasiat Rasulullah, wahibhum billahi azza wa jalla. Hendaknya engkau selalu mengajak mereka untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang sudah kita sampaikan. Maka kita lanjut para jamaah di dalam hadis, ya, Adabul Mufrad ini, babu birrul walidaini ba'da mautihima. Sekarang yang kita lanjutkan materinya yaitu masih berbicara tentang adab berbakti kepada kedua orang tua ba'da mautihima, setelah kedua orang tua kita meninggal dunia. Ya Rasulullah, pertanyaan sahabat, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih ada baqiyah, ya, sisa-sisa, atau apakah masih ada hal-hal yang membuat kami untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua ba'da mautihima, setelah orang tua kami meninggal? Artinya apa para jamaah, ya Rasulullah, apa kami masih harus berbakti
harus berbuat baik kepada kedua orang tua setelah orang tua kami keduanya meninggal dunia. Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya, kata Rasulullah. Orang tuamu kalau sudah meninggal dunia, kamu tetap masih berbuat baik. Apa yang harus kami berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Khisalun arba'un. 4 hal yang harus kamu lakukan. 4 perkara yang harus kita perbuat. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Ya. Apa yang pertama? Ya. Ad-du'a'u lahuma. Mendoakan mereka. Doakan kedua orang tua kita. Ini mal terucap dalam kalam-kalam kita para jamaah, ya Allah, jadikan ya makom orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Makanya hadirkan orang tua ke dalam doa-doa kita. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terima segala amal kebaikannya. Jauhkan dari segala macam azab kubur. Luas lapangkan dalam kuburnya. Demikian juga nanti hari bangkitnya, ya Allah, bangkitkan mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi di sini kewajiban kita kepada orang tua kita mendoakan mereka, sesungguhnya hakikatnya menghilangkan rasa sedih mereka di dalam kubur. Coba bisa ditengok para jamaah di dalam Al-Quranul Karim, Surah Fatir ayat 34. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan para jamaah, ya, sedih itu hilangnya kapan gitu ya. Nah, ini dalilnya. Sedih itu kapan berhenti? Cuma Rasul mengajarkan kita sekali lagi para jamaah tidak boleh berlama-lama dalam kesedihan. Makanya ada di antara permohonan Rasul 8 doa itu kan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan gitu. Ya, berlindung dari rasa sedih. Rasa sedih itu baru selesai para jamaah kalau sudah masuk surga. Inilah yang Allah sebutkan dalam surah Fatir, waqalu, ya. Waqalu, dan mereka berkata. Mereka siapa? Penduduk surga. Apa ucapan orang-orang yang ada di dalam surga? Alhamdulillah. Berarti di sini dimaknai segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan anna dari kami al-hazan, rasa sedih. Jadi rasa sedih itu baru hilang kalau sudah masuk surga. Selagi di dunia wajar sedih itu. Cuma nggak boleh berlama-lama. Nah karena itulah ya, bahwasanya orang yang ada di dalam kubur juga sedih kalau nggak mendapatkan doa. Karena itu kewajiban kita pertama doakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan masih kita ingat para jamaah, ketika berbicara tentang doa itu selalu terkait kepada 4 hal, jangan dilupakan. Ya, 4 hal keterkaitan dengan doa itu. Pertama, doa itu terkait dengan ya keistimewaan doa itu sendiri. Itu kaitannya doa. Lalu yang kedua, doa itu terkait dengan siapa yang berdoa. Ya. Lalu yang ketiga, doa itu terkait dengan waktu. Dan yang keempat, doa itu terkait dengan tempat. Ini 4 kaitannya doa itu. Pertama, doa itu terkait dengan siapa yang berdoa. Ya. Makanya Nabi nyuruh kita sering kalian minta didoakan. Karena kalian gak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan. Di dalam hadis ini juga disebutkan oleh Rasulullah, salasu da'awatin mustajabatun lahunna. Ada 3 doa yang mustajab. Artinya la syakka fihinna, tidak ada keraguan untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, siapa orang yang berdoa? Ini disebut 3 orang ini kalau dia berdoa dikabulkan doanya. Mustajab sekali. Siapa? Da'watul mazlum. Pertama, doa orang yang terzolimi. Wah, kalau orang yang terzolimi berdoa para jamaah, sudah mustajab sekali. Makanya jangan sekali para jamaah dengan sengaja lisan, ucapan, perbuatan kita yang membuat orang lain merasa terzolimi. Nah inilah para jamaah ya, bahwasanya doa orang yang mazlum, orang yang terzolimi sangat mustajab sekali. Ya.
Nah, ini lalu yang kedua doa yang mustajab itu wada'watul musafir, doa orang yang musafir. Nah, lalu yang ketiga di sini kan wada'watul walidai, doa kedua orang tua kepada anak. Nah, ini doa itu keterkaitannya dengan siapa yang berdoa. Kedua, doa itu terkait dengan kemuliaan, keistimewaan doa itu sendiri. Bagaimana kemuliaan, keistimewaan doa itu sendiri? Kita pahami para jamaah sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya doa yang istimewa, doa yang terbaik adalah doa yang bersumber dari Al-Quran. Baru hadis Nabi. Ya, jadi prosedurnya semacam itu. Lalu yang ketiga terkait dengan waktu. Kita memahami kan, ada waktu-waktu yang mustajab. Kalau pada waktu itu kita berdoa, langsung dijabah oleh Allah. Sepertiga malam misalnya. Kalau sempat berdoa di sepertiga malam itu, pas waktunya. Antara maghrib dengan isya. Itu waktu-waktu yang mustajab juga berdoa. Antara azan dan iqamah. Begitu selesai azan, ya, jangan ngobrol, sempatkan berdoa. Ketika hujan, baru gerimis itu turun, itu juga waktu yang mustajab. Ada disebutkan beberapa waktu-waktu yang mustajab. Lalu yang keempat, doa itu terkait dengan tempat. Kalau di tempat itu kita berdoa mustajab. Di mana misalnya ketika di Raudhah. Karena ada diakui tempat yang mustajab di Raudhah, di Ka'bah. Nah, inilah keterkaitan doa itu dengan 4 hal. Karena itu kewajiban kita pertama kepada kedua orang tua kita mendoakan mereka. Lalu yang kedua kewajiban kita para jamaah setelah di sini wal istighfaru lahuma. Istighfarkan mereka. Minimal yang singkat sekali. Rabbighfirli wali walidayya. Itu minimal itu. Ya. Mungkin selama ini para jamaah ada hal-hal yang terhambat pada diri kita ya. Urusan-urusan kita ya enggak tuntas atau tuntas tapi tidak memenuhi hasil yang kita harapkan. Mungkin ini yang kita tinggal. Jarang memohonkan ampun kedua orang tua kita. Minimal Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya. Kalau kita banding dengan jasanya berapa sih kita baca? Pernahkah kita membacanya sampai 100, 200 ya? Untuk memohonkan ampun pada mereka. Wa infadu ahdihima. Lalu yang ketiga adalah kewajiban kita, tandanya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua itu sudah meninggal dunia, memenuhi janjinya. Kalau ada janji-janji orang tua itu penuhi. Ya, ada wasiat-wasiatnya laksanakan. Nah, wasiat ini para jamaah selama tidak membebani ahli waris. Nah, selagi kita mampu sebagai putra dan putri anak cucunya, maka tunaikan janji kedua orang tua kita. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, merupakan tandanya bakti orang tua setelah dia meninggal dunia, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sadiq, sahabatnya, temannya. Jadi kalau orang tua kita punya sahabat, teman, wajib dimuliakan, dihormati. Ya, kenapa kok kamu menghormati si fulan? Oh, dia adalah sahabat orang tua saya. Gitu. Bagaimana bentuknya memuliakannya di sini? Rasul berikan gambaran wasilatur rahimi allati la rahimalaka illa min qablihima. Dengan menjalin silaturrahim. Maka kita harus wajib menyambung silaturrahim yang sudah dibangun oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita meninggal dunia, sahabat-sahabat temannya juga kita putuskan juga. Berarti kita dianggap tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, ini para jamaah yang bahkan disebutkan dalam riwayat yang selanjutnya, turfa'u lil maiti ba'da mautihi darajatu. Turfa'u, diangkat derajat mayit itu nanti di dalam kuburnya. Jadi di dalam kubur itu derajat mereka naik. Iya. Kenapa? Fayaqulu ay rabbi ayu syai'in hadi. Ada apa ini si fulan kok derajatnya naik? Kok derajatnya tinggi di dalam kubur? Kenapa bisa begini? Pertanyaannya begitu. Kenapa bisa begini? Fayuqalu, Rasulullah menjawab, waladuka istaghfarolaka. Karena anakmu yang mengistighfarkanmu. Coba istighfar yang kita lakukan, Rabbighfirli wali walidayya. Istighfar yang kita lapaskan itu bisa mengangkat derajat orang tua di dalam alam kuburnya.
Subhanallah para jamaah ya. Jadi istighfarkan mereka, Allah berikan kita misalnya sebagian rezeki, sedekahkan mereka. Ya. Ini dikeluarkan di sini akhrajat Tabrani fil Awsati, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini juga, anna rajulan qala ya Rasulullah. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ummi ibuku tu'ufiyat, wafat. Ibuku meninggal ya Rasulullah. Walam tusi, tapi belum sempat berwasiat. Ibu saya wafat, cuma belum sempat ngomong, kalau bahasa kita. Belum sempat berwasiat. Apa yumfauha an atasaddaqu anha? Ya Rasulullah, apa ada manfaatnya kalau saya bersedekah untuknya? Orang tua saya meninggal tapi belum sempat ngomong. Lalu saya ingin bersedekah untuknya, ada manfaatnya enggak ya Rasulullah? Naam. Ada. Dan ada rezeki sedekahkan atas orang tua kita yang mudah-mudahan ya diberikan, ya diangkat derajatnya di alam kubur sana. Nah ini para jamaah kewajiban kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Nanti insya Allah ya pada bulan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Mungkin sebelumnya para jamaah kita tutup, ada yang ingin ditanyakan kami persilakan.